guys, welcome back to Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Kembali lagi bersama aku Noel yang berapa minggu ini nggak tayang menemani kalian. Mungkin kalian pada kangen ya sama aku. Nggak canda guys. Nah, kali ini Boom kembali menemani kalian untuk membahas tentang hal-hal yang akan pasti anak-anak muda mengalami dan pasti ini relate banget sama anak-anak muda. Nah, langsung aja. Kali ini kita akan ngobrol tentang independence anxiety. Apa sih itu independent anxiety? Nah, independent anxiety itu adalah masalah dalam dunia psikologi di mana seseorang manusia itu merasakan kecemasan yang berlebihan kalau diperhadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang hidup mandiri. Jadi orang tuh takut kalau hidup itu dalam kehidupan itu mandiri. What? Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita akan bahas apa sih penyebab atau apa sih sebenarnya orang-orang bisa sampai mengalami cemas yang kayak gitu. Tapi tentunya aku nggak sendirian guys, karena kalau aku sendirian itu pasti bakalan garing banget ya kan. Tentu aku bersama dengan kakak-kakak yang cantik-cantik kini dong. Jeng. Kita harus tanya dulu, perkenalan dulu. Silakan guys, ini pertama kakak yang paling cantik nih. Silakan perkenalan dulu, apa sih kesibukan, nama lengkap, itu panggilan. Oke. Hai dulu. Hai. Agak lebay gitu ya. Yes. Oke, langsung saja nggak sih? Yes, langsung aja. Oke, kenalin, nama aku itu Adil. Nama lengkapnya itu Adil Kristiani Adil? Zenrate. Iya. Orang-orang yang hidup dalam keadilan. Ya kan kita emang harus adil. Yes, Adil ya guys. Bukan gitu, Zaman Kak. sekarang masih ada nama Adil. Masih kayaknya ya. Masih, oke. Atau Silakan. cuma aku aja. Oh, Oke. Nama lengkapnya Adil Kristiani Zenrate. Ya, biasa dipanggil Adil. Adil. Kenapa harus adil? Karena memang hidup ini harus adil. Yes. Kenapa harus adil ya? Karena hidup ini harus adil. Ya emang. Yes. Oke. Nah, aku itu asalnya dari Nias. Nias Asli guys. orang Nias, guys. Jadi Iya jauh banget. bagi kamu yang sudah pernah lihat saya, ya saya Kayaknya nggak pernah guys. nggak pernah. Nggak ada yang lihat. Saya emang nggak familiar Oke, masalahnya. kira-kira kesibukan. Ya, saat ini saya sibuk kuliah sih. Sibuk gangguin cowok orang? Sibuk gangguin cowok orang? Nggak juga. Nggak juga. Perhatiin aja. Oh, perhatiin aja. Ya mas, Aduh. iya saya terus memperhatikan. Masalahnya saya dicuekin terus. Oh, cuekin terus. Iya, jadi gitulah sekian perkenalan dari Jadi saya. kalian kira-kira rugi banget nih cuekin ini. Rugi banget. Hati ini sampai bu gitu. Oke guys, sekian aja perkenalannya. Oke. Kakak yang sebelah ini dong. Oke guys, perkenalkan nama aku Nova Areva, biasa disebut atau dipanggil Nova. Nova. Hai Nova dulu dong. Hai Nova. halo. Hai Nova. Oke, Juga sih Nova ini ya. Iya. makasih ya. Aku sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Dipanggil apa nih? Nova ya? Oh iya Nova. Nova. Sekarang aku semester 4. Semester 4 guys. Sama dong. Nah, jadi kakak ini guys akan menemani kita, akan berbincang-bincang pada malam hari ini. Iya, Nah, tentunya. tapi sebelum kita membahas jauh topik kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam hari ini kami kembali bersama-sama bincang-bincang terkait tentang apa yang menjadi topik relate bagi anak-anak muda ke depan dan terkhusus independent anxiety. Tuhan tolong berkati kami, perbincangan kami pada malam hari ini. Biarlah anak-anak muda juga yang menonton juga terberkati dan orang-orang di sekitar kami juga terberkati melalui perbincangan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap perbincangan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Oke guys. Nah, pembicaraan kita kali ini itu berkaitan sama hidup mandiri. Nah, jadi aku tuh
sebelum jauh aku mau nanya dulu nih sama kalian, sebagaimana kita sebagaimana kita anak-anak rantau yang sebelumnya melangkah ke dunia perantauan, sebelumnya melangkah guys, melangkah ke dunia perantauan. Sering gak sih ngerasa takut hidup sendiri tanpa bantuan orang tua atau keluarga? Kira-kira nih, Adil. Wak, Oke. gimana kira-kira Wak? Minum dulu nggak sih? Minum guys? Oh, boleh nggak? Atau kita cas dulu? Oke, minum dulu. Segar. Segar ya? Segar banget. Sampai ke Oke, kira-kira. Masih ingat gak nih pertanyaannya? masih dong. Masih, oke. Oh, saya. Kok saya Oh, sih? formal banget sih lo. Canda. Biasa. Anak STTE. Oke guys, oke. Oke teman-teman. Aku itu sebelum datang ke sini tidak ada sama sekali rasa cemas. Wow. Tahu kenapa? 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 Karena aku itu datang ke sini niat sendiri, Oh, nggak disuruh-suruh sama orang tua. niatmu tuh kekeh ya? Keke banget. Oh, Malah pengen cepet-cepet datang ke sini, nyampe sini. Keren banget sih, keren banget. Emang keren. keren banget. Woi. Sampai. Ini udah sampai nih. Nah, Saya udah sampai nih. Lambat laun. Kenapa? Rasa cemas itu timbul juga. Berarti memang ada juga ya? Ada juga. Hmm. Dari awalnya saya nggak pernah merasakan kecemasan sebelum datang ke sini, malah Pas di kapan sini? aku nyampe situ? Pas di sini? Pas di sini. Kecemasan itu ada, rasa takut itu ada, selalu ada. Itu sih. Siapa sih yang nggak Yang- pernah cemas? Gak Pernah siap. cemas. Benar. Nih. Oke, kalau Nova sendiri Kalau kira-kira aku ya, gimana nih? kalau aku ya pasti ada dong. Yes, pasti ada ya. Siapa sih orang yang nggak Pernah rasa cemas. punya rasa cemas gitu kan? Apalagi Hidup sendiri, iya, takut hidup sendiri. Aku ya dari kecil nggak pernah selalu sama orang tua nih kan, nggak pernah jauh dari orang tua. Berarti baru ini nih. Baru kali ini, pertama kali ini Berarti aku jauh dari rasa keluarga. takut hidup sendiri itu pasti ada lah ya. Pasti dong. Karena Sebelum- namanya baru pertama kali. Iya. Ya pasti Sebelum wajar. kesini itu udah takut, udah cemas kan. Hmm. Ya gitulah ya, gimana lah ya kan. Iya benar sih. Memang nggak bisa kita pungkiri guys. Aku juga pribadi sedikit cerita nih guys. Memang takut itu memang adalah namanya kita baru pertama kali mengeluarkan kaki kita untuk berangkat ke apa ya, ke dunia yang lebih keras lah Kota kita orang bilang. lah, kota orang. Merantau ya kan. Jadi wajar aja sih rasa takut itu ada. Oke, next. Oke, kita akan lanjut. Nah, kira-kira nih Kak Adil. Karena kan namanya cemas nih. Pernah nggak sih ngerasa cemas dalam diri kita itu? Kita itu sendiri-sendiri, kita itu hidupnya mandi sendiri, makan sendiri, apa lagi? Tidur sendiri atau Tidur sendiri. ngapa-ngapain sendiri, ngambil keputusan sendiri, ngatur uang pun sendiri. Nah, pernah nggak sih rasa cemas itu kayak ada dalam diri kalian berdua? Ya, aku sekarang dulunya aku sama mamaku, bapakku. Mak, oh ini dikasih langsung kan? Ngapain lagi cemas? Tidur Ya, sama keluarga. betul. Nah, mau minta duit nggak perlu kita diatur, duit kita sendiri ya. Minta guys. Nah, Ya. sekarang kita apa-apa itu sendiri. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman yang kayak gitu? Aduh, Le, ada. Apa tuh? Gimana pengalaman tuh? Ya, Kenapa? selama Seru aku di sini nih, Ya. aku tuh kan dulu sebelum datang ke sini selalu apa-apa minta mama, apa-apa minta bapak Sebelum datang ke sini.
Tapi Contohnya lah uang, yes, pasti misalnya lah kan, itu. pasti. Kayak yang gue bilang tadi kan. Oh, oh. Semenjak di sini, aduh, aku disuruh beriman, Le. Beriman. Iya. Gimana nih? Ketika aku disuruh ini, aku sama sekali nggak megang uang nih. Yang dulunya aku nggak megang uang sama sekali. Stres. Ya, dulu. Nggak bisa kan dulu, nggak bisa. Dulu. Kalau nggak megang uang sama sekali, ya tinggal minta dikasih. Tinggal minta. Nah sekarang, Dek, aduh. Kenapa? Bikin sedih, Le. Kayak mana sedihnya tuh? Aku pernah itu. Aku pernah. Sedih aku. Gak usah sedih juga. Terhura aku. Terhura. Jadi terhura aku kan. Kenapa? Gini, maksudnya gini. Aku pernah itu sedikit pun gak megang uang. Padahal disuruh nih ngumpul uang untuk apa kemarin tuh ya? Untuk bayar diktat. Karena mau ujian akhir semester. Gak megang uang sama sekali nih, Le. Nangis lah aku, Le. Di mana? Yang dulunya apa-apa minta sama orang tua, sekarang aduh disuruh beriman, Le. Aku yang orang yang nggak pernah beriman, tiba-tiba disuruh beriman, kan kayak kaget aku, Le, kaget. Nah ketika saat itu aku benar-benar nggak megang uang, ya tentunya aku kayak aduh Tuhan, terpuruk banget. Mal dipaksa lagi, bukan dipaksa sih, dituntut harus bayar sekarang karena mau ujian, kalau enggak ya enggak ikut ujian. Benar. Pernah itu, Le, aku nangis. Sedih banget. Ada tisu nggak? Nangis. Enggak usah, air matanya enggak keluar. Ya, kan itu kalau saat itu aku benar-benar nangis ya, benar. Nangis, kemana Tuhan, yang dulunya aku minta Cemas ya? Iya, cemas banget, takut gimana kalau aku nggak ikut ujian ini. Iya. Wah, gimana, pokoknya takut banget sampai aku nangis, terpuruk lebih dari diputusin sama pacar. Aku aja lebih dari aku aja yang gimana ya, yang nggak pernah ditolak gitu kan. Nggak pernah Berarti diterima terus dong. Diterima terus sama keluarga. Oh. Ya, maksudnya gitu. Keluarga Tentunya siapa? pernah, Le. Kecemasan itu pernah. Jadi kalau kira-kira itu cukup panjang ya. Sangat sedih. Terharu kita Enggak jadinya sih, kan. Terharu. Aku dengarnya aja sampai aku ketawa. Harusnya ikutan sedih dong. Oke, kira-kira Nova pernah nggak ngerasa cemas? Harus ngatur hidupmu sendiri, harus kau makan sendiri. Tadi kau bilang kau apa-apa sama orang tua, kau ngatur uang itu sendiri, kau jalan mau kemana pun sendiri, belanja sendiri, beli sabun sendiri atau apa segala macam sendiri, ngambil keputusan pun kau sendiri. Kira-kira ada nggak pengalamanmu? Ya Ntar pasti ada dong. Yes, sama temen. Saya kan kita lagi di perantauan kan, pastinya ada dong. Yang dulunya kita minta uang sama orang tua kan, ini kita harus mengatur sendiri. Bayangkan sih, kita tiap bulannya cuma dapat uang 100.000. Wow, 100.000 harus kau Iya, harus kita olah. Untuk apa aja itu harus cukup 1 bulan. Padahal yang tadinya Yang biasanya kita di rumah tinggal, Ma minta uang, Pa minta uang. sabun nggak perlu dibeliin, mereka beliin. Iya, mereka yang beli. Sekarang 100.000 kita mau beli sabun segala macamnya itu, parfum, bedak. Apalagi bedak mahal kan. Jadi takut banget gitu kan, susah. Perempuan Tapi ini kalau pakai bedak, Iya sih. mahal. Tapi kayaknya Kak Adil ini natural, nggak ada bedak-bedak nih. Ya, kalau aku nggak pernah pakai bedak, emang jujur itu. Nampak kok. Cantiknya alami. Makasih. Oke, terus. Ya pastinya takut ada dong, pastinya Nih, kan. yes. Apa-apa sendiri, harus kalau kita punya masalah kita harus sendiri gitu kan. Nggak bisa lagi kita cerita sama orang tua, nggak bisa lagi kita nangis sama orang tua. Kalau kita nangis, kita tiba-tiba VC sama orang tua kita nangis kan, pasti mereka ikutan sedih dong. Betul. Kita harus pura-pura kuat Lah di sini. Pura-pura kuat kita di sini. Iya, Kayak nggak ada apa-apa, Bro. Iya benar. Iya, harus kayak gitu kan. Malah kita harus bisa nunjukkan kita Iya. harus lebih baik kan.
bahwa kita tuh sakit bisa banget mandiri, kita bisa Iya. tanpa mereka gitu kan. Benar sekali. Nah, jadi itu guys. Memang siapa sih yang nggak pernah ngerasa cemas, tiba-tiba terkejut yang tadinya di rumah segala sesuatu diperlukan, segala sesuatu ada yang ngatur, segala sesuatu dicukupkan. Ada apa-apa kita cerita sama orang tua, tiba-tiba kita hidup mandiri, kita segala sesuatunya kita atur sendiri. Jadi itu wajar sih. Oke. Nah, kira-kira kalau kalau di situasi seperti kayak gitu tuh, seperti rasa cemas itu ada, kalian itu bertindak sendiri atau biasanya menghindar dalam menghadapi situasi kayak gitu? Nah, kalau Kadil nih. Ya kalau dari aku sendiri sih ya ketika aku mengalami suatu masalah misalnya atau masalah itu membuat aku cemas, takut, ya cara yang pernah aku lakukan itu contohnya itu ya berdoa dulu, berdoa kepada Tuhan. Aku pernah itu ketika benar-benar cemas, takut sampai benar-benar nggak bisa lagi diceritakan sama dunia ini. Kayaknya pengalamannya ini Berat banget. Berat kayaknya pengalaman. Aduh, Kayaknya kita nggak salah. Iya. Itu cari Kayaknya narasumber kita ini. kayaknya pengalaman hidup saya ini harus dibuat dalam satu buku. Emang Nanti harus. kita buatin ya, nanti kita buatin. Bab-bab ini kan. Nanti kami buatin. Ketika aku mengalami kecemasan, ketakutan itu pernah itu saya nangis. Nangis lagi. Aduh, Ada tisu nggak ini tisu? Tisu, tolong tisu. nggak jadi. Oke. Kecemasan itu. Nah, ketika itulah aku memikirkan bagaimana. Ya caraku ya berdoa tadi, berdoa. Wah, ketika aku berdoa kepada Tuhan, karena aku diajarkan di sekolah. Berarti Berdoa. dari dulu sampai sekarang ini anak nih rohani memang ya. Udah kelihatan sih. Iya. Emang kelihatan? Ya, kelihatan rohani banget. Nggak kayak kita kan. Iya, nggak kayak kami nih. Kasih. Nah, aku berdoa. Ketika aku berdoa itu kayak ada rasa kelegaan gitu. Selain berdoa juga aku kadang-kadang cerita sama orang lain. Oh. Suka cerita. Nah, ketika aku mau cerita sama dia itu kayak ada rasa, tenang banget. Gitu Ada solusi gitu. Iya, itu sih Oke. dari aku. Dari Nova nih. Gimana? Kalau aku ya, pastinya aku harus bisa menghadapi itu sih. Solusi terbaiknya aku harus bisa kayak belajar gitu kan. Masa kayak gitu aja nyerah. Gitu Nyerah. kan. Ya kita kan sebagai anak rantau kan. Jadi kita harus bisa menghadapi suatu hal yang ke depan gitu. Kayak nanti kita nggak tahu masalah kita yang saat ini kita hadapi itu kecil atau berat besar itu kan kita nggak tahu. Tapi kan siapa tahu nanti kalau kedepannya ada masalah yang lebih besar lagi kan, tentunya kita bisa menghadapi. Jadi, Yes, benar. tapi dalam kita menghadapi masalah atau kecemasan ini, kita juga harus bisa mengandalkan Tuhan dong tentunya kan. Kita harus bisa berdoa, kita serahkan bahwa kita tuh nggak sendiri gitu loh. Kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati segala sesuatunya. Oke. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, jadi guys, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu secara garis besar atau secara nggak langsungnya itu bicara tentang independent anxiety. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak sih dengar atau dibilang pernah terdengar lah walaupun sekilas apa sih tentang independent anxiety itu? Kalau Adil sendiri pernah nggak? Oh, kalau dari aku, dari gue gitu, ya gue sendiri pernah. Oh, pernah nih. Ya. Nah, kalau berbicara tentang independent anxiety ini, Independent anxiety. iya, Ya. itu berbicara tentang kecemasan dalam kemandirian. Ya, benar. Ketika Seperti yang kita bahas dari tadi. itu, Yes. kan. Ketika seseorang sedang dalam tahap mandiri,
ada saat-saatnya dia mengalami kecemasan. Itulah yang disebut dengan independence apa tadi? Independence anxiety. Yes. Itu sih menurut saya. Oke. Kalau menurut Nova? Kalau aku nih baru pertama kali ini dengar. Serius baru pertama kali ini aku dengar independent anxiety. Oh iya. Iya, karena bahasa Inggris, Bro. Bahasa Inggris. Iya, karena bahasa Inggris, Bro. Oke. Oh iya. Kan iya, Le. Berarti Kan kita orang Indonesia bukan orang Iya, baru kali ini aku dengar. iya, Wak. Iya. Tapi nggak orang segitunya juga. Indonesia, Le. Oke. Jadi apa tadi terjemahannya? Kecemasan dalam kemandirian. Iya, Kalau- kecemasan. Kalau itu ya pernah dengar. Hmm. Dan saya ini juga mengalami itu kan. Yes, pasti semua orang lah bilang. Iya, semua orang pasti Oke. mengalami itu. Next. Oke, menurut kalian kenapa sih seseorang itu bisa mengalami independence anxiety? Why? Kenapa? Apa penyebab? Kenapa? Aku pernah lihat. Kenapa? Aku pernah lihat orang kayak kamu. Enggak, maksudnya baru kali ini aku lihat orang kayak kamu. Oke, lanjut. Bisa nggak sih gantian dulu dia? Oh duluan? iya. Terus dari tadi Oke. Kalau Silakan. kalau aku nih, Aduh nyangkut. Aduh. Oke, silakan. minum dulu nggak sih? Minum dulu. Dari tadi minumnya nggak diminum kan? Oke. oke. Parah. Kalau aku ya, kenapa orang itu bisa mengalami independent anxiety? Yaitu karena sebelum dia melangkah atau pergi dari orang tua atau mengalami hidup sendiri gitu, dia udah khawatir dulu, udah takut, udah kayak nanti gue mau jadi apa ya ke depannya? Nanti gue aduh Jadi- gimana? Udah ketakutan dulu gitu. Mikirnya. Iya, mikirnya udah kemana-mana gitu kan. Ya waktu aku mau kesini itu aku khawatir banget pasti. Nah ini muncul kecemasan itu. Inilah yang kayak menyebabkan aku cemas, aku takut itu kan. Kayak udah, Padahal aduh. kita belum langkah tapi. Iya, kita Ya, belum benar-benar pergi sih. gitu kan. Tapi kayak udah, aduh nanti gimana ya aku ke sana? Gimana ya aku bisa nggak ya? Berkawan Iya, gitu. Aku bisa nanti beradaptasi. siapa, Ya, benar-benar. nanti siapa ya jadi temanku, siapa Iya, ya benar. baik nggak mereka? Nah kita udah kayak cemas dulu gitu kan, udah takut dulu. Oke. Kalau Oke, dari aku sendiri nih. pengen kali kau ditanya. Oh, nggak ditanya ya? Oke. Silakan. Apa dia ini? Ini. Oh iya, oke, dari aku sendiri sih kenapa ya orang bisa mengalami hal itu ya nggak ada pengalaman atau kurangnya pengalaman, nggak pernah orang itu mandiri. Benar. Ya tentu orang yang nggak pernah hidup mandiri itu pasti udah otomatis itu ngalamin yang namanya kecemasan atau kemandirian. Ya yang sudah kemandirian, ketakutan, yang sudah berpengalaman mandiri ya tentu udah biasa. Biasa. Jadi kecemasan itu secara perlahan akan hilang gitu. Itu sih nggak ada pengalaman. Jadi kemungkinan besar orang penyebab itu ada karena nggak ada pengalaman. Iya betul sekali. Benar sih. Nggak ada Jadi pengalaman memang perantau. benar pengalaman itu adalah guru terbaik guys. Oke, lanjut. Ada nggak kira-kira pengaruh orang tua yang buat kalian nggak bisa hidup mandiri? Biasanya itu orang tua yang lepas-lepas gitu aja anaknya atau orang tua yang protektif terhadap anaknya. Kira-kira ada nggak dalam kalian? Gue dulu ya. Aku dulu. Silakan. Kalau dari aku ya, Ya. pastinya ada dong. Pastinya ada. Orang tuaku, papa ya. Papa itu pengen banget aku mandiri. Anak ceweknya mandiri ya. Iya, karena aku anak perempuan pertama, jadi harus mandiri kan, karena masih ada adik-adikku kan. Nah, papa itu pengen banget aku mandiri, pengen dia ngelepas aku gitu aja gitu kan. Kayak biarlah dia belajar mandiri, dia belajar untuk hidup sendiri. Tapi kalau mama itu nggak bisa jauh dari anak-anaknya gitu kan.
Mama itu maunya deket terus sama anak-anaknya. Sampai sekarang aja kalau aku masih telepon mama itu masih sering sedih gitu kan. Masih sering sedih. Tapi ya gimana lagi kan, kita juga nggak terus-terus hidup sama orang tua gitu. Benar. Nggak terus-terus kita apa-apa orang tua. Jadi kita juga harus belajar kan. Nah tapi bukan karena mama nggak mau kita pergi gitu dari dia. Nggak mungkin juga kita harus tinggal di rumah terus kan. Jadi kita harus belajar. Jadi kita juga harus bisa menguatkan mama sih. Oke, jadi orang tuanya bisa dibilang satu lepas-lepas aja ya. Iya, satu lepas-lepas aja. Beda pendapat gitu kan, beda Iya. ini. Tapi keinginanmu tetap kekeh Iya, ke sini ya. iya. Ya, mantap sih. Oke, kira-kira kalau lu bisa jawab nggak? Bisa dong. Oke, silakan. Oh iya, oke dari aku sendiri sih, ya sekedar informasi juga kan biar lebih kenal aku gitu kan. Aku itu anak bungsu perempuan. Hah? Iya anak bungsu, anak bungsu Siapudan, perempuan. siapudan. Yes, Itu bahasa Inggris ya, siapudan. Siapudan ya bahasa Bahasa Inggris. Batak Oh, itu bahasa bro. Batak. Iya. Kau Bahasa tahu? Batak. Soalnya aku Tahu dong orang kan Indonesia. teman-temanku orang Batak semua. Oh iya. iya. Oke. baru tahu sih. Nah, karena aku anak bungsu perempuan jadi udah terbiasa dimanjain sama papa mama. Kalau itu dari kecil itu yang paling manjain aku itu papa. Dimanjain gimana nih? Apa-apa yang aku mau selalu dikasih. Selalu diberikan. Jadi apa-apa juga aku ngarapnya sama papa, sama mama. Nah, kalau berbicara ada pengaruhnya enggak dari orang tua yang membuat aku ini enggak mandiri? Ada. Yang membuat aku enggak bisa mandiri itu dari apa tadi? Hasil Yang dimanjain. manja tadi? Iya, karena udah terbiasa dimanjain. Jadi mandiri pun ya enggak langsung top bisa hidup mandiri. Karena oh ya udah terbiasa apa-apa bapak, mama. Iya. Sampai iya. Yes, benar. Ada sih. dong tentunya. Benar. Karena nggak semuanya anak dimanjakan itu hasilnya baik ya, nggak semuanya. Betul sekali. Oke. Kira-kira Heeh. lanjut nih ya, lanjut. Lanjut. Ada nggak pengalaman dari kalian berdua? Pengalaman hidup nih, hidup yang buat kalian trauma untuk mencoba hidup mandiri. Siapa dulu? Hidup mandiri ya, bukan bank mandiri. Trauma. Ada nggak kira-kira? Nggak mungkin lah ya, ada ya karena lu dimanjain dari. Nggak mungkin. Atau ada orang lain. Yang buat- Trauma. Ada nggak pengalaman hidup yang buat hidup trauma karena mandiri? Kayaknya belum ada. Kalau masuk ke level trauma trauma, belum ya? belum sih. Ya, memang. Masih kecemasan, ketakutan. Biasa lah masih. Kalau trauma itu kan udah dibilang udah standar tinggi lah. Iya. Oke. Iya. Kalau lu Betul kayaknya sekali. juga enggak ya? Kalau gue enggak, Enggak, karena kalau- baru pertama kali kan. Iya juga. Nah, kalau aku Belum ada ngikut-ngikut sih. aja sih. Oke, next. Next. Oke. Oke, ternyata guys. Oke. Sebelumnya Om. Oke. Mama. Kenapa? Oke. Kejepit Oke. lagi kau. Oke. Pertanyaan terakhir. Enggak sih, masih banyak lagi. Oke. Menurut kalian nih, independence anxiety itu kira-kira berdampak besar enggak sih sama masa depan seseorang? Ya Pastinya berdampak. pasti dong. Ya kan, pasti berdampak. Tapi pasti. kita kan lihat dulu berdampak besarnya ke positif atau negatif. Wah, kasih lu argumenmu. Oh, kalau dari aku sendiri sih lebih ke negatifnya. Kenapa kamu Ya. bilang itu bisa berdampak negatif? Kasih dong. Bagaimana ini ya? Hmm. Bagaimana seseorang itu bisa melanjutkan tujuan hidupnya, masa depannya, dia sendiri masih hidup dalam kecemasan, ketakutan. Kecemasan bukan hanya sebatas kecemasan di sini. Kecemasan yang sangat berlebihan. Iya.
cemas itu boleh tapi nggak usah berlebihan juga kan. Jadi kalau terus Seseorang yang hidup cemas gitu. cemas terus cemas, hidup dalam ketakutan, itu sih nggak akan maju. Benar. Nggak akan. Kita bilang gini lah ya. Wah, seseorang itu yang enggak mencoba untuk mandiri, tiba-tiba diperhadapkan harus kita semuanya harus mandiri, harus bisa dari orang tua Iya. kan. Nah, tiba-tiba dia udah saatnya umurnya untuk merantau, untuk saatnya umurnya untuk pergi dari rumah. Gimana kira-kira di masa depannya kan? Makanya mungkin Itulah dampaknya negatif ya. betul sekali. Pastinya Benar sih. negatif dong. Iya, karena Karena seseorang iya, yang orang yang cemas itu pasti akan terus-terusan cemas, takut untuk masa depan, untuk melangkah gitu kan. emang wajar cemas Iya tuh sih, guys. tapi ya nggak boleh berlebihan juga dong. Masa udah lama kita hidup mandiri, masa nggak ada perubahannya juga kan. Iya guys. Harusnya kita benar harus sih. bisa belajar lagi gitu. Belajar, benar sih. Nah, jadi guys, ternyata guys, memang independence anxiety itu membawa dampak besar, sangat besar buat kehidupan seorang anak muda. Mungkin dampaknya katanya lebih negatif, tapi memang ada yang positifnya memang kecemasan ini. Tentu kan apa-apa kita juga harus mikirkan kan, yang betul. Tapi yang dimaksud itu kenapa bisa menjadi negatif karena kecemasan yang sangat berlebihan dalam diri lu pada. Lu belum melangkah, lu udah cemas dulu. Nah, seorang anak muda, jadi guys, seorang anak muda bisa aja menghindari hal-hal yang menuntut dia untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri. Ini sangat menghambat perkembangan pribadi seorang anak muda. Ya kan? Iya, Nah, betul memang segala sesuatu dia bisa ngambil keputusan sendiri. Kita pun bisa ngambil keputusan sendiri. Ya kan? Nah, tapi tergantung itu bisa menjadi atau menjadi membawa perubahan kita ke depan atau menjadi perkembangan yang sangat menghambat bagi pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Nah, bahkan masa depannya juga jadi terbatas akibat kecemasan. Nah, itu ada yang dibilangnya nih. Kecemasan berlebihan itu akan menghambat atau mempengaruhi masa depan kalian, guys. Betul banget. Kalian boleh cemas. Nah, kembali lagi karena kita adalah bincang orang-orang muda, apa-apa itu kembali ke Alkitab Iya terakhirnya. dong. Nah, apa sih kata Alkitab tentang kecemasan ini? Nah, ada tertulis dalam Matius 6 ayat 34 guys, gue bacakan nih. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kira-kira nih gimana nih tanggapan kalian berdua tentang ayat ini? Ya, kalau menurut aku sih, ini firman Tuhan ini menegaskan pada kita bahwa janganlah kita berlarut-larut dalam kecemasan Iya, itu. betul. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Kesusahan sehari? kesusahan sehari Cukuplah sehari karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, jadi Janganlah berlarut-larut Betul, dalam betul, betul. kecemasan itu. Iya, jangan larut-larut dalam kecemasan, kekhawatiran, Iya. ketakutan apa segala macam itu, guys. Belajar untuk beriman. Iya. Wis. Harusnya mereka kita bisa ngadepinnya kan. Iya, guys. Firman Tuhan juga tegaskan Nggak perlu itu. takut. Makanya Iya. rajin-rajin berdoa. Iya, oke. Betul banget, betul. Lanjut. Ada juga yang katakan bahwa janganlah hendaknya dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah, ini surat Paulus pada jemaat di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, menarik nih. Terakhir, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kira-kira apa nih maksud firman Tuhan nih? Kalau ini keren banget sih firman Tuhannya kan. Kita nggak boleh khawatir, jangan khawatir tentang apapun juga. Apapun juga, kalau Iya. maksud apapun juga berarti Semuanya dong. iya semuanya. Masa depan kita, pasangan hidup kita itu Benar. pasti kita nggak boleh khawatir. Terus ketika kita khawatir, apa yang kita lakukan? Terus bisa Berdoa, berserah, Kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Bos, apa-apa dia solusinya, Bos. Tuhan ya.
Gue Memang eh, teman bisa membantu, iya betul betul betul. tapi yang bisa lebih membantumu itu Tuhan, Bos. Yang mengerti kita Yang yang mengerti Tuhan, Bos. Oh. Bicara sama Tuhan. Ya, satu-satunya solusi itu ya Iya. hanya Tuhan. Benar, Bos. Nah, next. Sakit. Oke, ada nggak hal yang mau kalian sampaikan sama anak-anak muda yang saat ini terjebak dalam independent anxiety? Oke. pastinya ada dong. Oke. Pastinya ada. Oke. Untuk anak-anak muda di rumah, teman-teman lah kan, Yes, teman-teman, teman-teman. untuk Karena kita teman-teman kan yang di masih rumah, seumuran, iya, untuk teman-teman yang di rumah, kecemasan itu pasti ada dong, Benar. pasti ada. Tapi jangan pernah kita berlarut-larut dalam kecemasan itu. Jangan pernah takut kita untuk melangkah, bahwa kalau kita melangkah, kita mengandalkan Tuhan, pasti semuanya akan baik-baik aja kan. Gue diingatkan sama firman Tuhan, itu ada dari Ulangan. Waktu gue kesini, sebelum aku kesini kan, aku udah cemas kan, udah takut. Tapi ada firman Tuhan itu nih. Dari Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 Ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Ini aku bacain ya. Oke. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yes. Nah guys, jadi kalau Menyentuh kita banget punya hatiku. masalah, kalau kita cemas dalam kehidupan kita kalau kita harus bisa kuatkan hati kita. Benar. Jangan takut, jangan gentar. Karena ada terakhirnya itu kalimat terakhir. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan Yes. tidak akan meninggalkan kita. Benar. Gue suka banget sama ayat firman Tuhan ini. Karena ini kalau gue lagi ada banyak masalah, ada cemas atau takut ke depannya, gue pasti ingat ayat firman Tuhan. Iya, baca ini. Benar. Gile, ini menguatkan banget sih bagi saya bahwa kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke. Tuhan selalu menyertai kita. Yes. Sejauh apapun kita melangkah, jangan pernah takut. Kita tidak sendiri. Itu sih. Yes. Oke. Next. Oke. Apa kata-kata yang sama anak muda ini? Dari aku, untuk kamu yang masih muda-muda, anak-anak muda. Kita anak-anak muda. Awalnya aku merasa udah tua, ternyata masih muda. Umurnya berapa tahun emang? Berapa umurnya? Bulan 6 ini 21. Itu masih muda gak sih? Masih muda lah. Masih ya? Masih. Gak nyadar aku masih muda. Aduh. Oke. Lanjut. Oh ya, oke, untuk kamu anak-anak muda, kita semua anak-anak muda, kita nggak usah cemas, nggak usah takut akan segala sesuatu. Apalagi yang saat ini sedang hidup mandiri, mungkin dalam proses perkuliahan, pekerjaan, nggak usah takut, nggak usah cemas, karena Tuhan akan selalu menyertai kamu. Yes. Kenapa? Di saat kamu merasa cemas akan kebutuhan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum makan, gak usah cemas. Intinya berserah diri ke dalam tangan Tuhan, berdoa senantiasa. Bahkan Tuhan akan mendengarkan dan menjawab tepat waktu. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan sendiri mengatakan Iya. bahwa kecemasan sehari, apa itu namanya? Khawatir. Kekhawatiran, Kesusahan sehari. Kesusahan sehari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. sama aja. Kesusahan sehari cukuplah Sehari. sehari. Karena kesusahan Hari hari esok mempunyai kesusahan Kesusahan sendiri. Iya betul. Jadi gitu. Dan untuk anak-anak muda, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Masih ada saya di sini. Oke. Jadi guys, memang guys pada intinya kecemasan itu dalam diri seseorang itu wajar. Ya. Apalagi cemas akan pasangan hidup, pacar. Tapi yang gak wajarnya itu adalah kecemasan yang ada dalam dirimu itu berlebihan. Betul Kecemasan sekali. mandiri, kecemasan apapun itu. Memang ketika engkau guys atau teman-teman muda yang saat ini lagi sedang sendiri memiliki rasa cemas, rasa khawatir yang begitu berlebihan, engkau mempunyai masalah
engkau punya pergumulan atau apapun itu sampai engkau putus asa, depresi atau segala macamnya itu guys. Saya mau katakan guys, Parah sih. bukan masalahmu yang besar, tapi pengenalanmu akan Tuhan itu yang kecil. Jadi janganlah kau merasa kau tuh cemas, kau tuh takut, kau tuh banyak masalah, kau apa segala macam dalam hidupmu yang sendiri sekarang. Engkau lagi sendiri dimanapun kau berada sekarang. Kau lagi susah sendiri, nangis sendiri, apa sendiri. Tapi saya mau katakan, Tuhan ada bersama-sama denganmu. Yes. Tuhan akan menyertai setiap langkahmu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau menyerahkan dirimu ke dalam tangannya atau kau berserah kepadanya. Percayalah, firman Tuhan itu iya dan amin. Oke, jadi guys, cukup jauh ya pembahasan kita. Oh iya, cukup. Panjang Udah lebar. Udah nyampe ke Kamboja. Iya, Kamboja. Mm-mm. Wow. Kita kan di Tanjung Ening sekarang kan. Oke, yes. Terima kasih untuk ya, teman-teman yang menonton, yang setia terus dari awal pertengahan hingga akhir. Yang mungkin lagi merasa sendiri, semangat ya, tetap terus kuat. Nah, terima kasih juga untuk kakak ini, cantik ini, Kak Nova dan Kak Adil yang udah nemani kita di Boom berbincang-bincang pada malam hari ini. Nah, sebelum kita selesai ada baiknya kita doa dulu. Dong, Pak, doa, Pak. Kelek. Iya. Karena aku paling tua jadi mimpin doa. Oke, Ya. kita berdoa ya. Yes. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa berbincang-bincang. Biarlah apapun yang kami boleh bincangkan pada malam hari ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan kami berdoa untuk orang-orang, anak-anak muda di luar sana yang mengikuti acara kami pada malam hari ini. Biarlah terberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you buat teman-teman yang terus nantiasa menonton, stay tune di channel YouTube YPPI, SCTE, di Facebook juga, bahkan yang terus nantiasa melihat-lihat konten kami di Instagram. Dan jangan lupa untuk nonton terus ya, kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda yang terus live setiap hari Minggunya jam 8 malam. Gue Nal Christian. See you guys. Love you. Aku sayang pada kalian semua. Shalom.